wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Berkembangbiak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Makhluk hidup yang mampu berkembang biak adalah makhluk hidup yang telah dewasa. Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual atau generatif maupun aksesual atau vegetatif. Baiklah, kita akan membahas dulu apa itu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif dan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Ibu akan membahas dulu apa itu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yakni secara alami atau tanpa bantuan manusia dan buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan generatif melibatkan tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif melalui bunga. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami, seperti akar tunggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, dan geragi atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui stek, cangkok, okulasi, atau menempel, dan enten, atau menyambungkan. Perkembangbiakan melalui bunga. Bunga ini disebut penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan, atau penyerbukan juga artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sebelum kita masuk membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, jadi kita akan mempelajari bagian-bagian bunga, struktur bunga terlebih dahulu. Struktur bunga. Yang pertama itu adalah tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang, atau tangkai bunga juga bisa berfungsi untuk menyokong bunga agar tetap berdiri. 2. Dasar bunga. Dasar bunga itu adalah bagian ujung bunga yang agak membesar di atas tangkai bunga. 3. Kemudian yang ketiga ada bakal biji atau disebut bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat sel ovum. 4. Ada kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga itu adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama ataupun ulat. 5. Mahkota bunga. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk mempercantik bunga. Untuk apa bunga itu mempercantik diri? Untuk memikat serangga, melakukan atau membantu proses penyerbukan.
6. Benang sari. Jadi yang di atas kepala sari dan di bawah namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Putik. Jadi fungsi putik untuk apa? Nah, putik ini merupakan alat untuk perkembangbiakan betina. Ada bunga si putik. Ini jadinya akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang-benang sari ini akan bertebarangan bersama udara dan kemudian akan jatuh ke kepala putik dan menuju ke tempat bakal biji, dan terbentuklah proses penyerbukan. Benang sari itu terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini yang kita bisa lihat di rumah ketika melihat bunga. Dan kemudian kalian bisa catat materi ini. Demikian yang dapat saya berikan atau jelaskan pada kesempatan kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.